Amerika Serikat dikabarkan tengah mempertimbangkan pemberian dana sebesar 500 juta dolar AS atau sekitar 8,1 triliun rupiah untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Dana ini akan disalurkan melalui Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, lembaga yang baru-baru ini mulai beroperasi di wilayah yang hancur karena perang. Tapi bukan tanpa kontroversi. GHF dituding tidak netral, dan rencana ini memunculkan pro dan kontra, baik di dalam pemerintahan AS sendiri maupun di komunitas internasional. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bahas selengkapnya. Melansir Reuters dan CNN Indonesia, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tengah membahas kemungkinan penyaluran dana raksasa senilai 500 juta dolar AS untuk membantu warga Gaza. Dana ini akan disalurkan melalui GHF, Gaza Humanitarian Foundation, dan berasal dari USAID, Badan Pembangunan AS yang kini sedang berada di bawah koordinasi langsung Departemen Luar Negeri. Bantuan ini dimaksudkan untuk menanggulangi bencana kelaparan dan krisis kemanusiaan akut yang kini melanda Gaza. Meski niatnya adalah kemanusiaan, GHF bukan tanpa masalah. Banyak pihak menilai yayasan ini kurang netral, bahkan tidak transparan dalam operasionalnya. Beberapa organisasi, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, telah mengkritik GHF karena tidak melibatkan lembaga kemanusiaan lokal dan internasional secara adil. Di sisi lain, GHF justru telah memulai distribusi bantuan sejak pekan lalu, di tengah ancaman kelaparan terhadap lebih dari 1 juta warga Gaza. Rencana bantuan ini tidak mendapat dukungan penuh di Washington. Sejumlah pejabat AS, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun, khawatir soal efektivitas dan kredibilitas GHF. Namun, beberapa mantan pejabat USAID justru mendukung penuh proposal ini. Mereka menyebut GHF sebagai satu-satunya opsi praktis untuk menyalurkan bantuan dalam kondisi Gaza saat ini. Yang mengejutkan, Israel sendiri dilaporkan mendukung penyaluran dana tersebut dan meminta agar dana itu cukup untuk menjamin operasional GHF selama 180 hari. Sampai saat ini, belum jelas siapa yang sebenarnya membiayai operasional GHF. Satu hal yang pasti, GHF menggunakan perusahaan keamanan dan logistik swasta asal AS untuk membawa bantuan ke Gaza, lalu mendistribusikannya ke area-area yang dianggap aman. Menariknya, mantan Presiden Donald Trump pernah menyatakan bahwa AS tidak memberikan dana apapun untuk GHF. Jadi, apakah ini kebijakan baru pemerintahan Biden atau hanya rencana jangka pendek untuk meredam tekanan internasional? Kondisi di Gaza saat ini semakin memburuk. Infrastruktur hancur, rumah sakit kolaps, warga sipil kehabisan makanan dan air bersih. Banyak pihak menilai bahwa bantuan kemanusiaan harus segera masuk, dengan atau tanpa GHF. Namun, keputusan siapa yang menyalurkan dan mengelola dana ini tetap krusial, karena bisa mempengaruhi kredibilitas dan dampak bantuan itu sendiri. Langkah AS ini bisa dibaca dari dua sisi. Kemanusiaan, AS ingin menunjukkan bahwa mereka tetap peduli pada korban sipil Palestina. Strategi politik, AS mencoba menyeimbangkan tekanan internasional terhadap Israel dengan cara yang tidak langsung mengganggu sekutu lamanya itu. Di sisi lain,
Banyak kelompok pro-Palestina khawatir bantuan dari AS akan dipolitisasi, bukan murni untuk kemanusiaan. GHF mungkin satu-satunya saluran yang tersedia saat ini. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengontrol GHF? Apakah GHF akan benar-benar membantu semua warga Gaza secara adil? Ataukah ini hanya menjadi perpanjangan tangan, kepentingan politik dan militer? Tanpa transparansi, semua kemungkinan tetap terbuka. Rencana AS menggelontorkan 8 triliun rupiah untuk Gaza bisa menjadi angin segar di tengah krisis kemanusiaan, atau justru memicu kontroversi baru dalam konflik Israel-Palestina. Yang jelas, warga Gaza butuh bantuan, dan mereka butuh itu sekarang.